Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Amir Hidayatullah di blog rekam lagu. Kali ini mohon maaf saya kurang update selama beberapa bulan ini. Banyak kesibukan dan kurang rajinan lah. Yang pasti kali ini kita akan belajar tentang mixing secara real time. Artinya ini mixing real yang saya lakukan untuk proyek-proyek yang sudah saya selesaikan. Dan biar tahu bagaimana cara mixing, daripada saya bahas satu-satu cara mixing drum begini, cara mixing ini begini. Nah, itu terlalu lama, maka saya tunjukkan aja istilah kita membedah mixing ya, bedah lagu, bedah mixing. Seperti itu. Maka mari kita mulai masuk ke Reaper. Oke, di sini lagunya agak metal, hard rock gitu. Saya menggunakan kali ini menggunakan drumnya itu superior drummer, drum MIDI bukan drum live karena waktu ketika itu nggak bisa, nggak cukup waktunya ya. Nah ini drum superior drummer ini saya mixing di dalam VST-nya, jadi semuanya tetap di dalam dan saya mixing juga di dalam volume, EQ, kompresor. Intinya itu EQ, kompresor, terus saya tambahin lagi sedikit reverb di sini. Untuk beberapa saja, hanya untuk senar saja. Tom dan lainnya nggak pakai, dan yang lainnya EQ aja untuk cut seperti itu. Dan suaranya lumayan bagus karena MIDI ya, bagus pasti. Oh ya, ini juga polanya dibuat di sini dalam menggunakan groove bawaan dari superior. Sangat rapi, sangat keren, mudah banget bikinnya. Kalau maunya teman-teman ingin belajar cara mixing atau cara membuat drum cepat dengan superior, silakan komen di bawah untuk request. Baik, kita close dulu. Nah, di sini setelah saya mixing di dalam, saya gunakan juga EQ dari FabFilter. Nah, ini hanya cut saja karena saya rasa terlalu ngebass. Kita dengarkan bedanya. Nah, kicknya kerasa ya. Terlalu banyak bassnya nih, low, sub itu. Jadi supaya lebih bersih aja. Ops, ini gede banget. Sebenarnya saya menggunakan ultrawide, ini saya kecilkan untuk YouTube resolusinya. Baik, selanjutnya untuk bass. Nah, bass ini menarik ya, karena orang sering tanya ke saya, gimana caranya ngerekam bass ini kok susah gitu, kok bisa tebel itu. Nah, itu intinya di ampli. Kalau nggak pakai ampli, suaranya seperti ini. Nah, jelek banget. Tapi kalau udah di ampli, ada efek. Nah, bulet ya gitulah. Dan yang pasti efeknya ini saya nggak muluk-muluk ya, simple aja, hanya menggunakan beberapa efek, yaitu pertama Rauser ini yaitu semacam kompresor ya, kompresor untuk apa istilahnya, untuk mengompres supaya bassnya nggak terlalu lari-lari. Kalau dia kan ini naik turun ya, jadi bass itu dia adalah fundamental dalam musik, sehingga harus low-nya itu selalu ada di bawah. Maka saya kompres dengan keras ini. Ya, coba kita dengarkan. Nah, ini naik turun dia. Tapi kalau dikompres, nah ini mengompres sekian dB ini. Lebih konsisten ya. Setelah itu saya menggunakan Kuasa Cerberus, ini dari plugin buatan orang Indonesia. Tepatnya orang Bandung. Nah, saya menggunakan preset, tapi saya udah utak-utak ya. Saya simpan jadi pop bass. Kalau mau nyeting enak, tinggal di save di sini, nanti diberi nama.
Nah, ini fundamentalnya, ngatur low, ngatur kabinet, ngatur speaker dan sebagainya. Kayak feeling aja. Kalau mau bingung pakai preset. Ada preset di sini. Setelah itu untuk lebih fit ke dalam musik, saya berikan EQ. Oh, gede lagi EQ-nya. Nah, ini untuk mengekat yang low supaya nggak terlalu banyak ya. Artinya nggak terlalu ngesap gitu. Nah, dia fokusnya ke sekitar 100, yang 80 saya cut supaya nanti yang sub ini untuk kick. Jadi saya biasanya untuk yang sub ini saya berikan untuk kick, sementara yang bass saya high pass ini saya buang semuanya sampai sekitar 80 atau 100 tergantung lagu ya, pakai telinga. Lalu saya tambah dikit di sini. Nah, kadang-kadang saya cut juga di sini sekitar 500, 800 sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kasus yang kita terima audionya seperti apa. Maka hasilnya bass dan drum hasilnya seperti ini. Nah, ini juga fundamental, ngatur level volume bass seberapa. Tipis aja. Nah, selera, tapi ya gimana ya? Ya harus pengalaman dan sering membandingkan dengan lagu. Artinya setelah saya selesai mixing tuh pasti saya buka AIM gitu. Saya membuka AIM lalu mendengarkan lagu yang kira-kira segenre dengan lagu ini. Contoh saya di sini nyari Mirat ya. Ini kan mirip lagunya Mirat ini. Lalu saya muter satu lagu gitu. Nah, saya dengarkan bassnya seberapa, drumnya seberapa, gitarnya seberapa. Jadi untuk referensi, setelah itu kita dengarkan di sini ya. Seperti itu. Jadi cara tercepat belajar mixing itu muter-muter bolak-balik antara lagu referensi dengan hasil mixingan kita. Terus sentuhan terakhir saya berikan yaitu L1 limiter mono. Pakai L1 ya, tapi limiter aja yang penting. Dan cara makainya tidak seperti biasanya, kan orang kalau mastering 0,1 ditarik bawah enggak, tapi saya menggunakan yang link. Nah, saya taruh ke bawahnya dikit. Nah, sampai ketekan ini. Jadi dia konsisten, tertahan. Nah, karena bass kalau mainnya naik turun dia bakal ngerusak balancing ya. Maka saya pasang limiter dengan cara seperti ini, naik turunnya bareng ya. Jadi dia nanti akan membuat bassnya konsisten di bawah terus, dan dia akan memberi fondasi yang kuat untuk lagu. Intinya ritme kan ada di drum sama bass. Nah, seperti itu. Ya, sekilas tentang ritme, artinya bagian yang mengiringi lagu sepanjang lagu itu. Itu drum bass ini fundamental. Penentu lagu enak enggak dari dua ini. Kalau dua ini tidak enak, yang lainnya enak. Jadi ada dua. Satu lagi kalau mau diungkapkan lagi yang penentu bagusnya mixing yaitu vokal ya. Jadi vokal, ritme seperti itulah. Baik, lanjut ke drive bass. Nah, ini saya menggunakan Helix ya, karena kemarin kebetulan saya upgrade alat studio ke Helix LT sekitar $1.000, 13 jutaan, dan disitu dapat diskon Helix native $100. Maka saya sekalian membeli itu, dan ini halal ya. Bukan crack. Kalau mau crack ya cari sendiri, coba tanya di kolom komentar, mungkin ada, tapi saya nggak tahu. Yang pasti saya menggunakan Helix native. Nah, di sini simple ya, cuma pakai distorsi, screamer biasa, amplinya menggunakan punya Line 6. Ya tinggal milih-milih aja, ini ada banyak banget. Lalu kabinetnya milih-milih juga. Ini juga nggak saya pakai, volume dihapus saja nggak apa-apa. Suaranya ya saya track kanan kiri, dan saya sarankan untuk lagu-lagu hard rock atau yang pakai drive ini tracknya kanan kiri. Jadi satu ke kiri, itu kanan, dan hasilnya seperti ini. Nah, jadi yang bikin lebar tuh
ada salah-salahnya, ada beda-bedanya gitu. Nah, terus tadi ada tambahan efek sebelumnya yaitu gate. Buat apa gate ini? Kalau untuk mixing sekarang sih benernya nggak terlalu pakai, tapi ya untuk memilih noise. Kalau kita zoom, coba kita zoom ya. Di sini ada noise kecil nih. Nah, noise ini apalagi ketika posisi on nyala, maka dia akan bunyi krrrr. Nah, itu nggak enak banget ketika rekaman posisi nyala begini. Noise-nya akan terdengar. Coba kita demonstrasikan aja. Oke, sudah saya colokkan dan pasti ketika nggak pakai gate seperti ini suaranya. Nah, kan noise. Tapi kalau pakai gate, yang noise ini ceknya ya. Kalau kita gate, kita atur thresholdnya ke bawah. Nah, dia akan hilang. Jadi gate ini untuk membersihkan aja. Ya, oke, kita Ctrl Z. Untuk demonstrasi aja. Oke. Seperti itu gunanya gate ya. Jadi untuk menghilangkan noise, saya menggunakan tone booster. Ini ya efek satu pack murah, harganya sekitar 700-800 ribu, lengkap kompresor dan sebagainya. Kalau mau beli silahkan, halal. Oke, lanjut. Ya, ini dua sama tracknya persis kanan kiri. Tips yang lain kalau maunya teman-teman ingin dapatkan gitar yang lebar ya, suara drive yang lebar, silahkan diberi EQ. EQ-nya itu beda, jadi atau pakai cap yang beda, kabinetnya beda. Nanti kan ini Kelly, lalu yang satunya tadi XXL, nah dan seterusnya. Jadi supaya nanti beda, ya, coba kita ubah ya. Ini saya putar-putar. Nah, ini cocok ini. Jadi ketika itu beda cap tapi tetap nyambung, tetap enak dan mirip karakternya. Jadi nggak terlalu beda jauh. Sehingga nanti suaranya akan lebar banget karena beda kanan kiri. Jadi yang bikin lebar itu bukan sama persis kanan kiri. Kalau sama persis jadinya mono. Kalau ingin lebar stereo yang kerasa lebar, kerasa luas itu justru harus beda dikit. Bisa menggunakan cap, bisa juga menggunakan EQ. EQ-nya nanti di cut, di satunya di cut, satunya diturunkan seperti itu. Oke, Q saya pasang. Nah, di sini saya pasang terus saya cut yang ini ke bawah, terus saya copy ke satunya. Yang ini yang cut itu saya naikkan ke atas. Nah, ini keturun, yang ini naik. Nah, ini kali. Jadi ini sama, cuma beda penggunaan EQ. EQ-nya saya bedakan. Yang satu naik, yang satu turun, yang satu turun, itu naik seperti itu. Seperti ini gambarannya. Nah, gede banget. Jadi sini naik, sini turun, sini naik. Nah, maka hasilnya kalau nggak pakai seperti ini. Kurang kontras ya. Ya itu tips trik aja. Nah, kalau saya sendiri tadi kebetulan nggak dibedakan, yaitu selera ketika mixing. Oke, lanjut. Lalu saya menambahkan akustik. Nah, suaranya seperti ini. Ini sudah saya mix, saya berikan EQ, kompresor dikit, lalu saya render jadi stereo. Ini sebenarnya dual mono ya, jadi ada dua track terpisah, taggingnya sama dengan atas. Saya jadikan satu track stereo. Nah ini jadinya lebih energi. Jadi kalau teman-teman main, aku mainnya cuma drive, gak pakai akustik. Kalau mau lebih greget tuh malah justru diberi akustiknya.
Udah lumayan ya. Nah, itu fundamentalnya. Jadi intinya tuh di sini di beberapa track ini yaitu bass, drum, terus rhythm, drive yang mengiringi sepanjang lagu itu udah enak itu. Sementara yang bawah-bawah ini kan kita lihat yang ini rata dari awal sampai akhir ada, sementara yang bawah ini hanya beberapa bagian. Nah, beberapa bagian ini hanya pengisi ke beberapa bagian lagu. Yang ada di intro doang, ada yang di awal doang, ada yang di verse doang. Nah, seperti itu adalah konsep yang harus diatur jauh sebelum rekaman, yaitu di masa-masa gladi-gladi yang dilaksanakan sebelum rekaman. Dan itu penting. Ya, harus ada konsep produksi, maunya diapakan ini biar menarik, dibedakan antara verse pertama dengan verse kedua, pengulangan refnya berbeda apa. Di belakang nanti apa yang beda. Contoh nih saya ada ini intro sini doang. Lalu ada di sini ada tremolo gitar di sini doang. Lalu di sini tengahnya di ref di solo cuma ada satu doang. Lalu di sini di mana ini di belakang ini ada lead gitar dan seterusnya. Itu termasuk keputusan-keputusan yang harus ditentukan jauh sebelum rekaman. Di rekaman bukan blank. Nah, itu. Kalau mau lebih enak, sebelum masuk ke studio, coba merekam sendiri dengan Reaper di rumah. Jadi nanti hasilnya bisa terlihat dan kita bisa latihan untuk sebelum rekaman yang hakiki ya, yang sebenarnya itu. Baik, sekarang ke intro kita dulu. Ini tambahan aja. Saya menekan helix lagi, ya mencoba untuk halal. Semuanya halal ini. Kecuali berapa? Ada yang belum. Ya. Gate lagi, saya tambahin EQ. EQ-nya ekstrim ya. Karena saya nggak ingin mengganggu punyanya drive bass ini. Nah, saya nggak mengganggu ini. Jadi saya cut jauh sampai 200. Mid-nya saya hapus, saya coba nambahin di sini. Suaranya aneh kalau di solo tuh. Jadi kalau didengar ketika bareng-bareng tuh ya nggak terlalu dengeran, tapi ada itu loh. Dan dia ketika di solo, suaranya nggak enak, emang nggak enak. Jadi mixing tuh bukan enak ketika denger solo, tapi enak ketika didengar bareng-bareng seperti itu.